Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas maupun dari Pulau Rote, baik yang di kota maupun di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini, kayak Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Saudaraku, harus kita akui bahwa kesabaran adalah salah satu karakter yang dapat menunjang kesuksesan seseorang, tetapi tidak mudah untuk dimiliki. Bagi orang Kristen, memiliki kesabaran itu hukumnya adalah wajib, karena kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh. Kesabaran itu sebuah kekuatan, bahkan kekuatannya melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota. Ibarat tanaman, kesabaran itu harus dirawat dan dipupuk setiap saat supaya dapat tumbuh dengan subur dan pada saatnya berbuah lebat. Bila kita perhatikan, orang-orang yang sukses ternyata adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Tanpa kesabaran, sulit untuk meraih kesuksesan, saudara. Banyak orang yang ingin berhasil dan sukses, tetapi tidak mau sabar dan tekun. Maunya sukses secara cepat atau instan, tidak mau menderita. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. Jikalau kita bertanya kepada orang-orang sukses di sekitar kita, mereka pasti akan mengakui bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Karena keberhasilan itu tidak didapat secara kebetulan, melainkan melalui proses tahap demi tahap, serta direncanakan dengan penuh kesabaran. Kesabaran membuat seseorang memandang jauh ke depan. Kita harus sabar karena kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kesabaran menolong kita untuk tidak terlibat suatu masalah dengan orang lain. Seperti tertulis, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kesabaran menolong kita tetap kuat dalam menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada. Dalam pelayanan pemberitaan Injil, Paulus harus banyak mengalami ujian dan penderitaan, tetapi dia tetap sabar menjalaninya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Begitu pula untuk memperoleh jawaban doa, dibutuhkan kesabaran untuk menunggu, saudara. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sejauh mana kita dapat mengerti arti kata sabar itu, saudara? Saat dihadapkan pada situasi yang mempengaruhi emosi kita, mampukah kita bersabar? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki. Memang tidak mudah bagi seseorang untuk menguasai dirinya dengan tetap bersabar. Entah itu bersabar menghadapi suami yang kasar atau anak-anak yang memberontak, dan lain-lain. Terlebih lagi sabar dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Nabi Habakuk dalam penantiannya berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat,
nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di segala situasi. Problem yang kita hadapi adalah salah satu ujian untuk melatih kesabaran kita. Tidak jarang kita seringkali memakai logika daripada memakai iman kita. Kita masih saja mereka-reka sesuatu dengan jalan pikiran kita sendiri, hingga akhirnya mencari jalan pintas. Contohnya, Saul mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin, lalu lari mencari pertolongan kepada arwah. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang demikian, saudara? Tidak sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Kita pun lari mencari pertolongan yang lain. Padahal Alkitab menegaskan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan itu maha sanggup untuk melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Dan satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa Dia di dalam kesabaran juga dibutuhkan hati yang mengasihi. Jika kita tahu apa yang kita harapkan berharga bagi kita, tentulah kita mau bersabar menantikannya. Dan pastilah kita tidak akan mudah menyerah begitu saja. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam kesabaran senantiasa, sabar dalam kesesakan, sabar menanti janji dan pertolongan dari Tuhan. Karena kami percaya saat kami sabar, kami akan mengalami keberhasilan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil ya Tuhan. Jadikan kami hari ini beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.